Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita belajar kembali Al-Islam. Tema kita kali ini adalah kisah Ali bin Abi Thalib. Anak-anakku semuanya, orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah. Setelah mempelajari kisah beliau, kita berharap bisa meneladani beliau dan kita bisa menceritakan kembali pada anak-anak kita nanti kelak. Dari hikmah beliau ini nanti kita akan menebar kebaikan. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abi Manaf bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fiqh bin Malik bin An-Nadhr bin Kinan. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Memiliki 4 saudara, yakni Thalib, Ukail, Ja'far dan Ummu Hani. Putra-putri beliau yaitu Hasan, Husain, Zainab Al-Kubra dan Ummu Kulsum. Ini putra-putri beliau dari Fatimah binti Muhammad. Menantu sekaligus sepupu Rasulullah ini memiliki cita-cita yang tinggi. Dapat berbicara dengan tegas dan menetapkan hukum dengan adil. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang sangat sederhana. Dia menyukai pakaian yang kasar dan makanan yang amat sederhana. Ali bin Abi Thalib sangat dekat dengan orang-orang miskin dan menghormati orang-orang yang ahli agama. Mengapa terkenal dengan dermawan? Karena beliau tidak pernah segan untuk memberikan apapun harta yang dimilikinya untuk kebutuhan orang-orang miskin. Beliau penuh kasih sayang, bijaksana dan pemaaf. Ini seperti kisah ketika beliau kehilangan baju perang dan ternyata diambil oleh orang Yahudi. Beliau sangat berani dalam medan perang. Bahkan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau yang menggantikan Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya. Dari diri beliau memancarkan ilmu dan dari mulutnya mengalir hikmah kebijaksanaan. Ada banyak julukan Ali bin Abi Thalib, di antaranya adalah Abu Turab, gelar yang diberikan Rasul, bapaknya debu karena beliau pernah dicari Rasul dan beliau tertidur di masjid dengan tubuhnya dipenuhi debu. Karamallahu wajhah, Imamul Masakin, beliau sangat dekat dengan orang-orang miskin dan selalu menghormati orang-orang ahli agama. Imamul Masakin ini artinya pemimpin orang-orang miskin. Kemudian Asadullah, karena beliau sangat berani. Bahkan dalam beberapa perang beliau selalu ada di paling barisan depan. Ahli ilmunya para sahabat, babul ilmi, pintunya ilmu. Rasul mengatakan bahwa dirinya adalah kotanya ilmu, sementara Ali adalah gerbangnya. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha.
Apabila pemilihan khalifah-khalifah terdahulu tidak mengalami kesulitan dan berjalan dengan lancar, maka pemilihan khalifah yang keempat ini agak lain. Karena semenjak Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, suasana kota Madinah dikuasai oleh kaum pemberontak. Maka masing-masing negeri mengajukan perwakilan calon pimpinan dalam musyawarah. Di antaranya adalah wilayah Basrah diwakili oleh Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian wilayah Mesir diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Dan wilayah Kufah diwakili oleh Zubair bin Awam. Maka diadakan musyawarah di Madinah. Dalam musyawarah akhirnya diputuskan bahwa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Maka Ali bin Abi Thalib diangkat dan berpidato yang isinya, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan dia memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Hai kaum muslimin, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya berisi petunjuk kebaikan. Ambillah kebaikan. Ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan ada pula yang dihalalkan. Kerjakanlah yang halal dan tinggalkan yang haram. Sesuatu pekerjaan hendaklah dikerjakan dengan ikhlas. Orang Islam adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dan dengan lidahnya maupun dengan anggota tubuhnya. Tidak boleh mengambil harta benda orang lain dan mencela perangainya. Hendaklah kamu berlomba-lomba beramal sosial dan janganlah kamu takut menghadapi mati, karena mati pasti datang. Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu mengambil harta orang karena kamu akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kamu kerjakan. Apabila kamu melihat kejahatan, hendaklah kamu tinggalkan. Dalam pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib menerapkan beberapa kebijakan yang dilakukan agar pemerintahannya berjalan dengan baik. Di antara kebijakan Ali bin Abi Thalib yaitu merencanakan pemerintahan Islam yang kokoh dan bersatu, mengambil kembali tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya, mengembalikan pemerintahan Islam secara demokrasi, kemudian menghindari sistem pemerintahan perorangan dan memadamkan sengketa di kalangan umat Islam. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak terjadi perselisihan antara umat Islam. Di antaranya adalah Waqiatul Jamal. Perang ini terjadi karena fitnah yang dibuat oleh kelompok yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Mereka menyerang kelompok Aisyah radhiyallahu an yang telah menuntut agar para pembunuh Utsman segera diadili. Padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan damai antara kelompok Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kejadian ini menyebabkan kesalahpahaman yang tak terelakkan antara kedua kelompok tersebut, sehingga terjadilah tragedi Waqiatul Jamal. Perang ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Perang ini disebut Waqiatul Jamal atau Perang Unta karena ketika itu Aisyah sedang mengendarai seekor unta. Perang ini terjadi pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Perang ini disebut dengan Perang Siffin karena peperangan ini terjadi di daerah Siffin yang terletak di perbatasan Syria dan Irak sebelah barat Sungai Efrat. Peperangan ini terjadi karena adanya perselisihan antara Ali dengan Muawiyah. Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman dikisos terlebih dahulu, baru kemudian Muawiyah mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Ali belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena banyaknya orang yang terlibat dalam kasus pemberontakan, sehingga butuh waktu untuk mencari siapa saja para pembunuh Utsman bin Affan. Pada akhirnya peperangan ini pun dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah perang Siffin terjadilah perundingan antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Pihak Muawiyah diwakili oleh Amru bin As, sedangkan pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dalam perundingan tersebut disepakati antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah supaya Ali mengundurkan diri dari jabatan kekhalifahan. Namun akhirnya kesepakatan itu
Amr bin As melakukan sebuah siasat yang kemudian merugikan pihak Ali bin Abi Thalib. Sejak peristiwa itu terjadilah perpecahan pada pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka terpecah menjadi dua kelompok, yakni Syiah dan Khawarij. Syiah yaitu orang yang setia kepada Ali, sedangkan Khawarij adalah orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dari kelompok yang terpecah-pecah itulah kemudian muncul sebuah kelompok yang membuat kesepakatan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh. Beliau wafat dengan kesyahidannya pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi, bertepatan di usia ke-63 tahun. Ali menjabat menjadi khalifah selama 4 tahun 6 bulan. Dari kisah ini kita belajar hanya takut kepada Allah. Kita hanya boleh takut hanya kepada Allah. Kemudian pemimpin harus tegas dan pantang menyerah. Tidak boleh menyakiti sesama orang muslim. Mari kita lakukan yang halal dan meninggalkan yang haram. Dan mari kita kerjakan segala sesuatu dengan ikhlas lillah. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.